Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ya, kalau begitu ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar, kita belajar tentang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, kalau hari ini ibu punya gambar untuk kalian. Nah, anak-anak, ini dia gambarnya. Silahkan diamati. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Pintar sekali, ini adalah gambar teks proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan. Jadi apa saja sih makna-makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu? Nah, mari kita pelajari. Anak, ini gambar teks proklamasi ini ibu tempel di sini ya. Nah, sekarang bisa kalian amati. Nah, anak-anak, ibu punya gambar lagi loh untuk kalian. Ini dia gambarnya. Apakah kalian tahu ini siapa? Benar, ini adalah Insinyur Soekarno. Nah, kira-kira apa sih Bu hubungannya Insinyur Soekarno dengan teks proklamasi kemerdekaan? Ada yang tahu? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Ya, jadi Insinyur Soekarno ini adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan. Jadi Insinyur Soekarno itu yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini gambarnya ibu tempel di sini ya. Jadi anak-anak, yang menulis tangan teks proklamasi ini adalah Insinyur Soekarno. Tapi Insinyur Soekarno itu tidak menyusun teks proklamasi sendiri. Ada 3 orang yang menyusun teks proklamasi. Siapa saja? Yang pertama Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan yang terakhir Ahmad Subarjo. Akan tetapi yang menandatangani teks proklamasi ini adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, ibu punya pertanyaan, siapa yang tahu teks proklamasi ini disusun di mana? Ya, di rumah Laksamana Muda Maeda. Nah, teks proklamasi ini sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka dan sebagai titik tolak perjuangan bangsa Indonesia bukan lagi melawan penjajah, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi dikumandangkan pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Agustus 1945, benar sekali. Nah, sekarang kita akan ke inti dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu makna proklamasi kemerdekaan. Silahkan kalian buka buku tematik halaman 59. Di situ ada bacaan tentang teks proklamasi kemerdekaan. Kalian baca dan pahami terlebih dahulu. Sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Nanti ibu akan memberi tugas untuk kalian. Silakan kalian diskusikan bersama teman kalian.
Baik anak-anak, di sini Ibu punya lembar kerja satu kelompok. Ibu akan bagikan satu untuk kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Di sini ada satu soal saja. Sebutkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Tolong Adi bantu Ibu untuk membagikannya. Alhamdulillah semua kelompok sudah selesai untuk berdiskusi. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu anggota kelompok. Perwakilannya silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan perwakilannya maju ke depan. Alhamdulillah semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jawabannya bagus-bagus semua. Ternyata murid-murid Ibu pintar-pintar semua ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Ada yang tahu? Ada yang berani menyampaikan? Coba angkat tangan. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga apa? Sebagai pernyataan secara de facto. Nah, yang keempat untuk menaikkan martabat bangsa, dan yang kelima sebagai awal mula perjuangan bangsa Indonesia sebagai negara baru. Baik anak-anak, dari yang kita pelajari pada pagi hari ini, apakah ada yang belum paham? Silahkan bertanya bagi yang ada yang belum dipahami. Sudah paham semua? Kalau begitu, Ibu akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Kalian buka LKS halaman 62. Di situ ada pertanyaan sebanyak 10. Kalian kerjakan yang isian ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.